Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran IPA kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi dan memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita terima ini bisa bermanfaat. Silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan sedikit mengingatkan kembali kepada kalian. Kemarin kita kan sudah mempelajari mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita juga masih tetap mempelajari mengenai materi pewarisan sifat. Namun, kita masuk ke topik yang kedua mengenai hukum dalam pewarisan sifat. Di mana hukum pada pewarisan sifat ini itu ada yang namanya hukum Mendel yang nanti akan kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materi dan lebih lanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak sih kalian terpikir mengapa bisa terjadi di lingkungan sekitar kita? Kita ambil contoh nih ya, bunga yang berwarna merah disilangkan dengan bunga yang berwarna putih dan dia menghasilkan bunga yang berwarna merah muda. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya persilangan yang dilakukan. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dari percobaan yang telah dilakukan oleh Mendel dalam persilangannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ya. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu bisa kita lihat bahwa yang pertama menjelaskan hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Yang kedua, menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid dalam bentuk diagram sesuai dengan hukum pewarisan sifat. Kemudian yang ketiga, menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat terhadap makhluk hidup. Nah, kita telah mengetahui tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan informasi kepada kalian bahwasanya hukum Mendel ini itu pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel atau biasa dikenal dengan Bapak Genetika. Beliau mengatakan bahwa ada dua hukum Mendel, yaitu hukum Mendel yang pertama dan hukum Mendel yang kedua. Bunyi hukum Mendel yang pertama yaitu bisa kita lihat pada gambar. Di situ hukum Mendel yang pertama mengatakan bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Kemudian yang kedua, hukum Mendel 2 menyatakan bahwasanya setiap gen dalam gamet akan bergabung secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, di situ ada yang namanya persilangan. Nah, Mendel sendiri ini pertama kali mempercobakan hasil persilangan ini tuh pada kacang ercis. Nah, Mendel mengatakan bahwa pada kacang ercis yang memiliki satu sifat beda, dia menggolongkannya ke monohibrid, sedangkan pada kacang ercis yang memiliki dua sifat beda, dia menggolongkan ke persilangan dihibrid. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya persilangan monohibrid itu merupakan persilangan pada tumbuhan, baik tumbuhan maupun makhluk hidup yang memiliki satu sifat beda. Kemudian persilangan dihibrid untuk persilangan dua sifat beda. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke membahas persilangan-persilangan, terlebih dahulu kita harus mengenal nih istilah-istilah pada persilangan. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu ada yang namanya induk parietal, biasanya dilambangkan dengan huruf P. Kemudian ada yang namanya gamet. Gamet itu merupakan sel kelamin, disimbolkan dengan huruf G besar. Kemudian ada yang namanya filial, F. Dia ini merupakan keturunan. Jadi ada F1 keturunan pertama, F2 keturunan kedua. Kemudian ada yang namanya dominan. Dominan ini merupakan sifat yang tampak, sifat yang lebih dominan, sifat yang lebih kuat. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Contohnya A besar, M besar, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya resesif. Resesif ini tuh sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil, misalnya A kecil, M kecil, seperti itu. Kemudian lanjut kita ke
Genotip. Nah, genotip itu merupakan susunan gen. Biasanya itu dia merupakan penyusun sifat, dilambangkan dengan huruf, misalnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Kemudian ada yang namanya fenotip. Fenotip ini tuh merupakan sifat yang tampak, misalnya merah, merah muda, hitam, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya homozigot. Homozigot merupakan pasangan alel yang sejenis karena dia homozigot sama. Misal nih contoh, A besar, A besar, A kecil, A kecil. Kemudian lanjut heterozigot, dia nih merupakan pasangan alel yang gak sejenis. Misalnya nih A besar, A kecil, seperti itu. Nah, setelah kita lanjut nih mengenal istilah-istilah dalam persilangan, kita masuk ke macam-macam persilangan. Nah, jadi ada 2 persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid itu termasuk komendel 1, yang mana ada persilangan monohibrid dominan dan juga monohibrid intermediate. Kemudian ada yang komendel 2, yaitu persilangan dihibrid. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid dominan. Nah, apa sih persilangan monohibrid dominan itu? Jadi persilangan monohibrid dominan merupakan suatu persilangan dengan satu sifat beda yang nantinya akan menghasilkan keturunan dengan sifat dominan maupun resesif. Kita langsung ke contoh aja nih ya. Misal nih contoh, bunga berwarna merah, simbolnya di situ M besar, M besar, disilangkan dengan bunga berwarna putih, simbolnya M kecil, M kecil. Nah, jika keturunan pertamanya F1 100% berwarna merah, nah tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Langsung deh kita jawab. Pertama, kita tentuin dulu tuh induknya, varian penyampingnya. Di situ kan diketahui bunga warna merah M besar, M besar disilangkan dengan induk bunga berwarna putih M kecil, M kecil. Kemudian menghasilkan gamet. Nah, gamet dari induk yang pertama itu ternyata M besar. Kemudian yang putih M kecil disilangkan, jadinya M besar, M kecil. Dia hasilnya merah. Karena apa? Karena yang lebih dominan M besarnya. M besar apa? Merah. Jadi dia bunganya berwarna merah. Nah, kemudian kan dicari F2-nya. Nah, kita tentuin dulu tuh induk keduanya dengan cara menyilangkan sesama F1. F1 kan tadi M besar, M kecil, disilangkan dia tuh M besar, M kecil, disilangkan. Kemudian gametnya ketemu M besar, M kecil, satunya juga M besar, M kecil. Nah, setelah temu gametnya, kita ke keturunan kedua, F2, dengan cara bikin tabel, disilangkan. Nah, di atas M besar, M kecil, di sampingnya juga M besar, M kecil. Terus kita silangkan dia tuh. Ternyata kita hitung M besar, M besar ada 1, terus M besar, M kecilnya ada 2, terus M kecil, M kecilnya ada 1. Jadi kesimpulannya jika kita lihat dari tabel, nah rasio genotip ada M besar banding M besar, M kecil banding M kecil, M kecil. Berapa M besar, M besarnya? 1. M besar, M kecil 2. M kecil, M kecilnya 1. Itu berarti 1 banding 2 banding 1 genotipnya. Kemudian fenotip, sifat yang tampak. Berarti apa? M besar, M besar berarti apa? Merah. M besar, M kecil dia juga merah karena lebih dominan dan ada M besarnya. Terus putihnya berapa? 1. M kecil, M kecil. Jadi 3 banding 1 gitu. Karena apa? Karena setiap yang ada M besarnya berarti dia ikut merah, karena merah lebih dominan M besar gitu. Nah, lanjut kita ke persilangan monohibrid intermediate. Nah, apa sih monohibrid intermediate itu? Jadi persilangan monohibrid intermediate itu merupakan persilangan dengan satu sifat beda juga, namun dia memunculkan sifat yang baru. Atau bisa dikatakan juga dia itu memunculkan sifat intermediate, artinya tidak ada sifat dominan dan tidak ada sifat resesif. Gimana sih? Langsung aja kita ke contoh yuk. Di situ ada bunga berwarna merah M besar, M besar disilangkan tuh dengan bunga berwarna putih
M kecil. Kemudian jika keturunan pertama F1-nya ternyata 100% warna merah muda. Nah, merah muda berarti dia memunculkan sifat baru, ada warna baru. Kemudian tentukan perbandingan fenotip keduanya. Nah, kita jawab deh tuh, pertama apa? Kita tulis varietal induknya. Induk pertamanya M besar. Karena warna merah disilangkan dengan putih, M kecil. Kemudian gametnya temu deh, gamet dari induk pertama M besar, terus satunya M kecil. Disilangkan deh tuh, ketemunya M besar, M kecil, merah muda. Karena udah dijelasin di soal bahwa F1-nya merah muda, M besar, M kecil. Nah, kemudian kita cari deh tuh, kita tulis P2-nya, induk kedua buat mencari keturunan keduanya. P2-nya berapa? Dengan cara mengalihkan sesama F1, berarti M besar M kecil dikali M besar M kecil. Gametnya jadinya M besar M kecil, satunya juga M besar M kecil. Kemudian kita cari deh tuh keturunan keduanya dengan cara menyilangkan, kita bikin tabel lagi, atas M besar M kecil, sebelah juga M besar M kecil. Hasilin, kita hitung lagi deh tuh, ada berapa M besarnya? Ada 1. Terus M besar M kecil ada 2, kemudian M kecilnya 1. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat bahwa rasio genotip ada M besarnya 1 banding M besar M kecilnya 2, kemudian banding M kecilnya 1. Kemudian rasio fenotip atau sifat tampaknya ada M besar apa? Merah. M besar M kecil merah muda tadi kan. Terus M kecilnya putih. Jadinya berapa? 1 banding 2 banding 1. 1 merah, 2 merah muda, 1 putih. Terus kita ke persilangan dihibrid, persilangan ketiga, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Kita langsung ke contoh. Misal nih, di situ ada kacang ercis berbiji bulat kuning, simbolnya B besar, K besar, dia lebih dominan. Kemudian disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna hijau, B kecil, K kecil. Nah, kemudian tentukan perbandingan F2-nya. Pertama, kita cari dulu, kita tulis variantalnya, induknya, yakni B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Terus kita tentuin gametnya. Ternyata gametnya yang pertama B besar, K besar, satunya B kecil, K kecil. Terus kita silangkan, dan keturunan pertamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus buat kita nentuin keturunan keduanya, kita tulis dulu induk kedua, yakni dengan menghilangkan F1-nya tadi dengan sesamanya. Berarti B besar B kecil kali K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Terus gamet keduanya ternyata ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ternyata satunya juga sama. Terus kita bikin tabel di keturunan kedua. Nah, kita hitung deh tuh. Nah, di situ kita lihat kesimpulannya bahwa pada rasio genotip. Di situ kita lihat jika ada yang ada B besar sama K besarnya, dia masuk ke bulat kuning, karena bulat itu B besar, K besar itu kuning. Jadi kalau ada B-nya B besar sama K besarnya berarti dia bulat kuning. Ternyata ada 9. Kemudian yang B besar K kecil berarti dia bulat hijau. Berarti ada berapa? 3 di situ itu. Terus yang B kecil K besar jadi kisut warnanya kuning, ada 3 ternyata. Kemudian yang B kecil K kecil
dan selamat belajar.